wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa bersilaturahmi berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi. Tidak lupa salawat serta salam dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta kita umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di dunia jajah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Heriani dan rekan-rekan guru, terima kasih atas kesempatannya. Ini sebagai pengantar dari saya untuk kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Heriani. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 ya. Kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan selesai pada waktunya. Ibu dan Bapak nanti mohon kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Heriani, karena begitu pentingnya kita mengetahui bagaimana budaya positif yang mudah-mudahan nantinya bisa kita terapkan atau aplikasikan di kelas kita masing-masing ya. Itu saja, tidak akan saya banyak berbicara karena memang sudah terlalu siang. Saya berikan waktunya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mensosialisasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Saya di sini untuk memenuhi tugas untuk membuat aksi nyata. Diharapkan Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan baik. Sebelum ke materi, mari kita tahu dulu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman pada padi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya yang positif. Nah, di sini ada standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi pengasahan kreativitas kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Nah, di sini kita akan membahas konsep inti pada budaya positif. Yang pertama yang kita akan bahas perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana kita tahu ya profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini ada teori kontrol ya. Di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif sama dengan bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Nah, miskonsepsi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada kenyataannya, menggunakan hal tersebut menuju pada identitas yang gagal. Miskonsepsi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu pada kenyataan berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, pada stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak sabar melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Dia dosen dalam bukunya Praktisi Sekolah Disiplin 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar.
Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan eksplisit. Nah, untuk selanjutnya masih disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri berasal dari motivasi internal. Jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini ada tujuan kita menerapkan disiplin, yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga murid mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada banyak nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan enam kreatif. Yang kedua dari Ibo Primary Youth Program atau FYP. Nah, di mana di sini sikap murid yang pertama mempunyai rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Masih nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga yang terdapat pada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHP. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang sikapnya terdiri dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Masih nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada the 7 essential virtues building moral intelligence. Di sini terdapat sikap-sikapnya. Yang pertama, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, di sini masih banyak proyek nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab,
kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, dan masih banyak yang lainnya yang terdapat di layar ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Nah, ada kasih sayang dan merasa diterima, bertahan hidup atau survival, kesenangan atau fun, kekuasaan, kebebasan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, pada hakikatnya semua makhluk hidup itu ingin bertahan hidup ya, dengan yang pertama dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan manusia juga membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, kasih sayang itu adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, mereka juga akrab dengan orang tuanya, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Mau mengendalikan arah hidup seseorang, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. 5 kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu manusia butuh kesenangan. Nah, di mana mencari kesenangan bermain, tertawa, menikmati apa yang dilakukan, berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, suka berdorong, lucu, dan juga menggemaskan. Untuk materi selanjutnya yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, di sini timbul dalam diri anak itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Di sini ada motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Yang pertama itu adalah hukuman. Nah, di sini tidak terencana. Biasanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi terencana itu atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, biasanya di sini hukuman itu bersifat negatif ya. Contoh kata ucapan hukuman yang bersifat negatif itu, awas kalau kamu dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini modenya mode paksaan, tahu itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah netral. Contoh kata-katanya adalah lakukan apa yang saya katakan, itu termasuk stimulus respon. Kalau restitusi itu bersifat positif ya. Contohnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini termasuk teori kontrol.
pertama, dampak dari penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang keenam, penghargaan menghukum. Nah, di sini kita membahas tentang penghargaan tidak efektif, di mana suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Lalu selanjutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang lain yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Yang kedua itu penghargaan merusak hubungan, di mana ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Selanjutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan berhenti mencoba. Untuk selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun, di mana untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Untuk selanjutnya yaitu penghargaan menurunkan kualitas, di mana pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Nah, di mana penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman.
Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, di sini ada motivasi dalam diri atau intrinsik, di mana saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, seorang menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijak di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, di sini kita esbrikum dulu. Siapa yang mau memimpin untuk mengurangi rasa ngantuk setelah materi yang begitu banyaknya? Silakan yang mau memimpin speaking terlebih dahulu ya. Silakan kepada Bu Nolaina Sari. Marilah kita berdiri bersama ya untuk menghilangkan kantuk yang menjelang kita hari ini. Boleh. Kita putar-putar tangannya. Agak relax ya sejenak. Yuk. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, terima kasih. Lumayan ada sedikit penyegaran ya untuk materi. Kami persilakan kepada Ibu Heriani untuk melanjutkan materi kali ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Nolaina Sari yang telah memimpin speakingnya. Semoga dengan speaking yang tadi kita lakukan membuat semangat kita kembali lagi. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, yang pertama itu guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan peserta didik lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau berakhir. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini peserta didik akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Peserta didik merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya.
sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti peserta didik, namun akan tetap berupaya mengontrol peserta didik melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan peserta didik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka peserta didik akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Peserta didik merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah peserta didik hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Peserta didik akan tergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol guru yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Memantau berarti itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan peserta didik. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau contohnya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru adalah mengontrol peserta didik. Posisi kontrol guru yang kelima itu guru sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di mana teman maupun pemantau. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Contohnya, guru menyuruh lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Di sini seorang guru sebagai posisi penghukum. Terus yang kedua, guru membuat rasa bersalah. Contohnya, sudah berapa kali diberitahu kenapa kamu selalu berbuat kecewa ibu. Terus yang ketiga, guru sebagai teman. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tolong jangan diulangi. Nah, yang keempat, guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensi bila atribut upacara jangan diulangi. Nah, di sini ada guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, silakan kita cermati posisi kontrol. Apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini posisi kontrol sebagai apa? Guru sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Guru sebagai rasa bersalah. Ya, jadi guru kecewa. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini posisi guru sebagai apa? Posisi kontrol guru. Ya, di sini posisi guru itu sebagai pemantau. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Nah, ini posisi guru itu sebagai
sebagai teman. Yang keempat, sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu kan? Nah, ini sebagai apa? Ya, guru itu sebagai penghukum. Ya, terus yang kelima, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, di sini posisi guru itu sebagai manajer. Jadi, menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling tepat untuk yang kita lakukan pada saat di kelas? Ya, itu yang terbaik itu adalah guru itu sebagai manajer. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari kata belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan. Untuk selanjutnya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas itu. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dan pilih kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Yang keenam, setelah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Nah, di sini ada kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru dan tugas murid di Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Berangkat kemerdekaan itu bukan hanya tidak terlintas saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur perikan kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain.
Nah, di sini guru tugasnya itu adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali dan yang lainnya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman-teman. Nah, di sini saya tadi membentuk keyakinan untuk kelas 1. Di sini saya tidak untuk kelas 1 belum bisa seperti kelas yang tinggi, tidak menggunakan kertas-kertas yang kecil post-it untuk menulis keyakinan kelasnya masing-masing. Tetapi di sini saya memberitahu keyakinan kelas yang diyakini oleh kelas 1 dan disepakati oleh kelas 1 semua supaya bisa diterapkan di kelas 1. Dan semuanya ini adalah sepakat untuk mengikuti keyakinan kelas ini. Ya, sekarang Bapak Ibu perhatikan dulu cara membuat keyakinan kelas. Di sini saya di kelas 1 membuat keyakinan kelas seminggu yang lalu.
Nah, tadi kita menyimak Nah, kita tadi sama-sama menyimak tentang pembentukan keyakinan kelas yang harus disepakati oleh kelas itu sendiri. Nah, sekarang kita materi untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Yang pertama itu tahapannya adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini akan ditunjukkan bagaimana langkah seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pernyataannya, yang pertama membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Untuk tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara, tidak menghakimi atau memojok. Pernyataannya yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif berdasarkan kamu mempelajarinya. Tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pernyataannya, sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu ingin menjadikan orang seperti apa.
Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu diidentifikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai akan diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segi restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Permasalahan ringan tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara beruntun, bisa dengan menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih puas secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi dengan kasus Azmi berteriak-teriak ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Dia berteriak hingga terdengar sampai ke ruang guru. Saya memanggil Azmi dan mengajaknya berbicara untuk mengetahui alasan berteriak itu kenapa. Ternyata Azmi berteriak-teriak karena senang dan ingin bermain. Saya menerapkan prinsip segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah contoh penerapan yang saya lakukan di kelas 1 dengan menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Nah, di sini barangkali ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Siapa yang mau bertanya tentang materi yang tadi saya sampaikan? Silakan. Oh iya, silakan Bu Siti Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu Haryani, saya akan menanyakan bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Mariam yang telah menanyakan tadi bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang bisa menjawab, silakan, yang tentang materi ini. Oh iya, boleh cari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya mencoba untuk jawab pertanyaan dari Ibu Siti Mariam mengenai penerapan disiplin positif yang. Nah, mungkin dari penjelasan tadi yang Ibu Haryani jelaskan kepada kami, penerapan disiplin positif kita itu harus mengkomunikasikan dulu beserta dewan guru, kalau di sekolah kita mengkomunikasikan dengan kita yang pertama melalui pimpinan kelas ketika memahami keyakinan yang ada di dalam kelas yang sepakati bersama. Nah, sehingga itu nanti akan timbul rasa dalam diri untuk melakukan keyakinan yang telah dibuat oleh kelas atau lebih tepatnya
kesepakatan yang dibuat oleh kelas tersebut, sehingga keyakinan yang dibuat oleh kelas tersebut dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas ataupun kalau ketika kita berada di sekolah dilakukan oleh semua warga sekolah dengan tidak memaksa, karena kan sudah menjadi kesepakatan bersama, sudah semuanya setuju untuk melakukan keyakinan-keyakinan yang dibuat sehingga menjadi sebuah kesepakatan bersama. Nah, mungkin kita juga sebagai guru harus menjadi teladan yang baik sehingga nantinya peserta didik atau murid kita melakukan apa yang kita lakukan sehingga ditiru gitu ya, yang baik-baik itu ditiru. Jadi diusahakan kita sebagai murid setelah melakukan komunikasi mengenai keyakinan, juga kita juga sebagai guru sama harus melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Mungkin itu sedikit jawaban menurut saya dari penjelasan tadi yang telah Ibu Heriani jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mulyasari yang telah menjawab pertanyaan tadi yang Bu Siti Maria tanyakan, rupanya cukup jelas. Nah, sebagai penutup, diseminasi kali ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Materi ini, destinasi ini sudah selesai sampai akhir. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangannya. Terima kasih juga atas waktu Bapak Ibu yang diluangkan untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk saya khususnya dan umumnya untuk Bapak Ibu semua, dan dapat diterapkan di sekolah dan di kelasnya masing-masing. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.